terbangun, Lucy berada di ruangan yang samar-samar dilihatnya seperti kamar rumah sakit. Lucy bingung, bagaimana ia bisa berakhir di rumah sakit. Tapi pertanyaan itu langsung melayang ketika ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kepalanya pun sakit luar biasa. Ketika ia memegang dahinya, ada perban di sana. Lucy ingin bangkit, tapi tahu-tahu seorang wanita paruh baya melarangnya bangun. Ternyata itu mamanya. Kenapa mama ada di sini? Banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan Lucy. Tapi mama melarangnya dan memintanya untuk fokus akan kesembuhan. Pertanyaan demi pertanyaan terlontar dari bibirnya. Tapi baik mama, papa, bahkan teman-temannya kompak untuk tidak membahasnya. Tetapi Lucy menyadari, satu-satunya orang yang tidak ada di sana adalah Bang Sarif. Kenapa ia tidak datang menjenguk? Lucy berharap Bang Sarif mungkin mau menjelaskannya ketika keluarga dan teman-temannya tidak mau memberitahunya apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah hampir seminggu yang membosankan di rumah sakit, Lucy pun diizinkan untuk pulang. Dan setelah kembali ke rumah, cerita tak terduga pun meluncur dari bibir Fanny, Nuri, dan Jaka, yang saat itu ikut menjemputnya dari rumah sakit. Mama dan Papa ikut-ikutan nimbrung mendengar pembicaraan mereka. Begini ceritanya. Saat si pemilik kafe menghampiri mereka, mendadak Lucy kesurupan lagi. Bahkan kali ini lebih ekstrim. Lucy berteriak marah sambil berusaha memukuli si pemilik kafe. Yang dikatakan Lucy saat itu adalah ia telah dihabisi oleh si pemilik kafe dan jasadnya dikubur di dalam ruangan kerjanya tepat di bawah lemari yang dipenuhi buku dan dokumen-dokumen penting. Lucy yang kesurupan juga berteriak, meminta jasadnya dipulangkan ke desa. Mendengar itu, si pemilik kafe berusaha mengelak dan membantah semua ucapan Lucy. Pergumulan pun terjadi antara Lucy dan si pemilik kafe. Mereka dibantu beberapa pengunjung lainnya berupaya memisahkan Lucy dengan si pemilik kafe. Tapi pada saat itu, Lucy benar-benar dirasuki sesuatu yang bertenaga super besar, sehingga mereka kesulitan memisahkannya. Lalu, untuk menghindari serangan dari Lucy, si pemilik kafe pun mendorong Lucy sekuat tenaga, hingga kepalanya membentur tembok. Dan di saat itulah si pemilik kafe memutuskan kabur saat itu juga. Kejadiannya begitu cepat dan kacau, hingga kepolisian pun datang untuk mengamankan situasi. Walaupun sulit dipercaya, tapi pihak kepolisian memutuskan memeriksa ruangan kerja si pemilik kafe, terutama lantai di bawah lemari buku. Ketika lemari digeser, memang terlihat keramik di bawahnya seperti pernah dibongkar sebelumnya, karena keramik yang terpasang saat ini berbeda dengan motif keramik di sekeliling ruangan itu. Kepolisian pun membongkarnya, dan setelah menggali beberapa meter, betapa terkejutnya mereka melihat
ada kerangka manusia di sana. Masih lengkap memakai baju dan ada sebuah tas hitam di sampingnya. Sontak penemuan itu buat geger warga sekitar. Hingga mereka yang penasaran berkerumun di sekitar kafe yang sudah dipasangi garis polisi. Perburuan pun dilakukan untuk menangkap si pemilik kafe yang melarikan diri. Tidak membutuhkan waktu lama, karena di hari itu juga, tepatnya malam hari, si pemilik kafe akhirnya berhasil ditangkap ketika tengah bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya. Polisi pun menginterogasi si pemilik kafe. Awalnya si pemilik kafe masih mencoba mengelak. Tetapi ketika dihadapkan pada bukti bahwa telah ditemukan kerangka di bawah lemari buku miliknya, ia pun tak bisa berkutik dan akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Tepatnya 10 tahun lalu, memang benar ia telah menghabisi nyawa seorang gadis yang menolak keinginannya untuk bercinta. Menurutnya, ia hanya ingin melumpuhkan si gadis supaya tidak bisa melawan dirinya. Tapi yang tak disangka-sangka, si gadis malah kehilangan nyawa. Dan ia bingung serta takut akan ketahuan orang-orang. Ia pun memutuskan mengubur mayat si gadis beserta barang-barang bawaannya di bawah lemari bukunya untuk menghilangkan jejak. Sepemilik kafe itu bernama Herman yang telah menghabisi nyawa Kanita tepat 10 tahun lalu. Dan plot twistnya lagi, ternyata Sarif mengenal jasad yang ditemukan polisi. Ya, Sarif si fotografer itu ternyata Sarif yang dulunya pernah menjalin hubungan asmara dengan Kanita. Hal itu diketahui ketika polisi memeriksa tas yang ditemukan bersama jasad Kanita. Mereka menemukan satu foto wanita bersama seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Kanita dan Sarif si fotografer. Maka diambillah keterangan dari Sarif yang mengaku kalau ia mengenal jasad itu yang merupakan kekasihnya di desa. Orang tua Kanita pun didatangkan untuk memastikan kalau benar jasad yang ditemukan itu adalah anak mereka. Akhirnya, atas bantuan polisi, Sarif beserta orang tua Kanita membawa kerangka Kanita kembali ke desa untuk dimakamkan secara layak di sana. Sedangkan si pemilik kafe alias Pak Herman harus mendekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mendengar itu semua membuat Lucy tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya hanya bisa membisu diam 1000 bahasa. Tetapi walaupun diam, Lucy merasa di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih penasaran dan ingin mendengarnya dari sisi Bang Sarif sendiri. Waktu terus berjalan. Ketika merasa dirinya sudah enakan, Lucy ditemani Fanny mendatangi tempat tinggal Kanita dengan maksud berziarah ke makamnya Kanita. Setelah bertanya sana-sini, mereka pun akhirnya menemukan tempat tinggal Kanita dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Ketika mengetahui yang datang adalah gadis yang dirasuki arwah anaknya, spontan ibu Kanita memeluk Lucy sambil berurai air mata. Mereka berdua lalu mengantarkan Lucy dan Fanny ke makam anak mereka. Lucy mendoakan Kanita supaya arwahnya tenang di sana. Di sela-sela doanya,
Ibu Kanita tak henti-hentinya menangis. Tangis kerinduan akan sosok anaknya yang hilang selama 10 tahun. Dan malah ditemukan dengan kondisi tragis. Orang tua manapun pasti hancur hatinya jika harus dihadapkan pada kenyataan sang anak yang merantau keluar kota untuk mencari nafkah malah berakhir menjadi kerangka. Hari itu juga, Fanny dan Lucy langsung pulang ke kota. Walaupun orang tua Kanita meminta mereka untuk menginap dan kembali keesokan harinya, tetapi Fanny dan Lucy menolaknya dengan halus, karena esok mereka ada pekerjaan yang harus dilakukan. 1 bulan kemudian, Lucy mendapat job pemotretan. Pemotretan akan dilakukan di daerah perbukitan yang indah, yang ada di pinggiran kota. Dan betapa kagetnya Lucy ketika tahu siapa yang akan memotret dirinya. Bang Syarif. Saat bertemu, suasana sedikit canggung. Tapi baik Lucy maupun Bang Syarif berusaha bersikap profesional. Pemotretan pun dilakukan. Begitu menyelesaikan pekerjaannya, Bang Syarif mengajak Lucy bicara. Terlihat sekali wajah letihnya Bang Syarif, seakan-akan ada beban yang belum terangkat dari pundaknya. Di dalam obrolannya, Bang Syarif meminta maaf seandainya arwah Kanita membuat Lucy harus mengalami kejadian seperti itu. Lucy membalasnya dengan berkata kalau ia sama sekali tidak menyalahkan Kanita. Mungkin Kanita ingin menemukan media yang tepat untuk membongkar kejahatan yang menimpa dirinya. Dan mungkin Kanita merasa Lucy-lah media yang tepat itu. Sehingga pada akhirnya jasadnya bisa ditemukan dan dikubur dengan layak. Dan ternyata alasan Bang Syarif belajar fotografi dan bekerja di kota karena memiliki tujuan tersembunyi, yaitu ingin mencari Kanita, kekasih hatinya yang sudah hilang selama 10 tahun. Kesibukannya bekerja dan mencari Kanita membuatnya lupa akan yang namanya pasangan hidup. Di saat Bang Syarif mengucapkan itu, tiba-tiba saja timbul rasa iri hati pada Lucy. Betapa beruntungnya Kanita dicintai seorang pria yang setia menantinya, walaupun ia sudah menghilang selama 10 tahun. Seandainya ada pria seperti ini lagi, aku mau jadi pasangannya, batin Lucy dalam hati. Seakan sudah takdir. Sejak itu, Lucy dan Syarif sering bertemu. Entah karena kebetulan atau karena murni urusan pekerjaan. Lama-lama mereka semakin dekat dan semakin rajin menjalin komunikasi. Dan tahu-tahu Lucy merasakan perasaan aneh ketika bertemu Syarif. Ia bahagia, sekaligus dak-dikduk setiap kali akan bertemu Syarif. Lucy tahu betul perasaan apa itu. Sepertinya ia telah jatuh cinta pada Syarif sang fotografer. Dan ternyata perasaannya itu berbalas. Suatu ketika Syarif mengajak Lucy bertemu. Dan tahu-tahu ia mengungkapkan perasaannya kalau ia mencintai Lucy. Lucy kaget. Perasaannya campur aduk. Senang cintanya berbalas, tapi merasa bersalah telah mengambil hati Bang Syarif dari Kanita. Lucy pun mengatakan kalau ia merasa tak enak hati pada Kanita. Mendengar itu,
Sarif tersenyum, lalu berkata, kalau ia sebenarnya juga merasa bersalah. Tetapi justru orang tua Kanita lah yang memintanya untuk segera menikah. Mungkin mereka merasa tak enak hati jika Sarif terus melajang karena tak bisa melupakan anak mereka. Mereka juga yakin Kanita di dunia sana tak ingin melihat orang yang dicintainya hidup dalam kesendirian. Kanita juga pasti ingin melihat Sarif bahagia. Akhirnya Lucy berkata, kalau ia ingin menemui orang tua Kanita dan meminta restu mereka berdua. Dan tentu saja restu itu pun didapat. Hingga suatu ketika, menjelang hari pernikahannya, Lucy bermimpi bertemu Kanita di posisi yang sama, duduk di pojokan kafe dan membelakanginya. Lucy menghampirinya, lalu tiba-tiba Kanita memalingkan wajahnya. Tapi kali ini berbeda dengan mimpi sebelumnya. Tidak terlihat tanda aneh di sekeliling lehernya. Wajahnya juga tidak membiru. Kali ini wajahnya terlihat putih dan bersih. Bibirnya tersenyum tipis, lalu mengucapkan kalimat terima kasih dan berbahagialah. Suaranya terdengar sangat lembut dan merdu. Apakah itu pertanda kalau Kanita pun memberikan restunya dari alam lain? Lucy merasa lega dari rasa bersalahnya karena telah mencintai kekasih Kanita. Pernikahan itu pun terlaksana, dan kejadian aneh sempat dirasakan Sarif dan Lucy. Sekilas, baik Lucy maupun Sarif melihat sesosok wanita berdiri di pojokan gedung resepsi pernikahan mereka. Dan mereka berdua mengenali sosok itu. Kanita datang untuk melihat pernikahan mereka. Walaupun hanya sepersekian detik, tapi mereka bisa melihat kalau Kanita memberi senyuman terindahnya. Pertanyaan tentang kenapa Kanita memilih Lucy sebagai media yang ingin dirasukinya. Apakah karena Kanita ingin Sarif dan Lucy bersatu? Mungkin bisa saja seperti itu. Lalu, bagaimana kabar Lydia, teman masa kecil Kanita yang malah menjerumuskan dirinya? Itu juga yang menjadi pertanyaan Sarif, yang selama ini ia tidak hanya mencari Kanita saja. Ia juga mencari Lydia untuk menanyakan keberadaan Kanita. Tetapi Lydia seperti lenyap ditelan bumi. Sejak membawa Kanita ke kota hingga saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Tanpa mereka sadar, di salah satu rumah sakit jiwa, terdapat satu pasien yang setiap malamnya selalu menangis sambil mengoceh berbagai kalimat seperti, aku cinta Sarif, Sarif milikku, kenapa dia tidak mencintaiku? Kenapa harus kau yang dicintainya? Aku benci kau Kanita, aku mau kau jauh dari Sarif. Aku ingin kau menderita. Dan ocehannya selalu diakhiri kalimat ampun Kanita, diiringi suara teriakan yang menyayat hati. Apakah itu Lydia? Mungkin saja.